Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Bayudianto, NP Mahir 082, Program Studi Administrasi Publik dari kelas B Manajemen Konflik. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari evaluasi tengah semester Manajemen Konflik. Untuk soal yang pertama yaitu dalam manajemen konflik kita mengenal the conflict of paradox. Apa yang dimaksud dengan the conflict of paradox? Jawaban saya yaitu the conflict paradox atau paradoks konflik dalam kajian manajemen konflik yang dipopulerkan oleh Bernie Meyer merujuk pada kondisi ketika dua kepentingan, nilai atau perspektif yang tampak saling bertentangan justru sama-sama penting dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu konflik. Dengan kata lain, konflik tidak selalu menuntut pilihan salah satu, melainkan menuntut kemampuan untuk memahami dan mengelola keberadaan dua hal yang berlawanan secara bersamaan. Secara sederhana, paradoks ini menggambarkan dilema di mana pendekatan-pendekatan yang berbeda bahkan berlawanan seringkali justru perlu digunakan secara bersamaan agar konflik dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam manajemen konflik tidak terletak pada memilih satu pendekatan yang dianggap paling benar, melainkan pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut secara seimbang. Inti dari paradoks konflik adalah adanya kecenderungan individu atau kelompok untuk merasa harus memilih di antara dua opsi yang berlawanan, padahal masing-masing opsi memiliki keterbatasan dan tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah jika berdiri sendiri. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan mengombinasikan kedua sisi tersebut agar menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap situasi. Dalam mengelola paradoks tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, menerima bahwa ketegangan antara dua hal yang bertentangan adalah hal yang wajar dan tidak harus dihilangkan. Yang kedua, mengelola konflik secara seimbang dengan memanfaatkan sisi konstruktifnya sekaligus mengendalikan potensi destruktifnya. Ketiga, mengembangkan pola pikir, yaitu tidak lagi berpikir secara dikotomis, melainkan mampu menggabungkan dua pendekatan yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Itulah jawaban dari soal nomor 1. Untuk soal yang nomor 2, yaitu jelaskan kurva dan berikan contoh terkait kurva di samping dalam perspektif manajemen konflik. Jawaban saya yaitu gambar tersebut menggambarkan konsep kurva hubungan antara konflik dan kinerja yang dikenal dengan pola inverted U. Dalam perspektif manajemen konflik, kurva ini menegaskan bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif. Sebaliknya, keberadaan konflik pada tingkat tertentu justru menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja organisasi untuk mencapai titik yang optimal. Berikut merupakan penjelasan yang lebih mendalam berdasarkan 3 zona utama dalam kurva tersebut. Yang pertama, zona rendah atau stagnasi. Pada bagian kiri kurva, tingkat konflik berada pada level yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini seringkali terlihat aman, tetapi sebenarnya menyimpan berbagai kelemahan. Untuk karakteristik dari zona ini, organisasi cenderung pasif, kurang dinamis, minim inovasi, serta tidak peka terhadap perubahan lingkungan. Dampaknya terhadap kinerja yaitu kinerja organisasi akan menjadi lebih rendah karena tidak ada dorongan untuk berpikir kritis atau memperbaiki cara kerja yang sudah ada. Bahkan karyawan cenderung bermain aman dan menghindari risiko yang terjadi. Yang kedua, zona optimal atau fungsional. Pada puncak kurva, konflik berada pada tingkat moderat yang terkendali. Inilah kondisi yang paling diharapkan dalam suatu organisasi. Karakteristik dari zona ini yaitu muncul perbedaan pendapat yang konstruktif, konflik kognitif, adanya diskusi terbuka, serta persaingan yang sehat antar individu atau kelompok. Dampaknya terhadap kinerja yaitu kinerja organisasi akan mencapai titik yang maksimal karena konflik dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kreativitas, dan juga inovasi. Yang ketiga, zona tinggi atau disfungsional. Pada sisi kanan kurva, intensitas konflik sudah melampaui batas yang dapat ditoleransi dan mulai bersifat merusak. Karakteristik dari zona ini yaitu konflik berubah menjadi personal, muncul permusuhan,
komunikasi memburuk, serta koordinasi antar individu atau unit kerja terganggu. Dampaknya terhadap kinerja, yaitu kinerja organisasi akan menurun drastis karena energi dan waktu karyawan tersita untuk konflik yang tidak produktif. Lingkungan kerja menjadi tidak kondusif dan cenderung kacau. Untuk soal itu adalah jawaban dari soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, seorang pemimpin harus melakukan intervensi supaya konflik dalam organisasi tetap pada jalurnya. Bagaimana intervensi pemimpin agar konflik tetap pada jalur dan berikan contohnya? Jawaban saya yaitu seorang pemimpin pada hakikatnya berperan sebagai fasilitator yang mampu menjaga agar konflik tetap berada dalam ranah yang fungsional, yakni bersifat konstruktif dan berorientasi pada tugas maupun gagasan, serta mencegahnya bergeser menjadi konflik yang disfungsional, yang cenderung destruktif dan berfokus pada aspek personal maupun emosi. Dalam hal ini, intervensi pemimpin diarahkan untuk mengelola dan menyalurkan energi konflik agar mendukung pencapaian tujuan organisasi, bukan justru merusaknya. Berikut ini merupakan berbagai bentuk intervensi yang dapat dilakukan pemimpin agar konflik tetap terkendali dan produktif, beserta ilustrasinya. Yang pertama, mendengarkan secara aktif dan berperan sebagai mediator netral. Pemimpin perlu memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka secara adil, tanpa interupsi maupun prasangka. Dalam kapasitas sebagai mediator, pemimpin bertugas menjembatani komunikasi agar konflik tidak berlarut-larut. Yang kedua, mengarahkan kembali pada tujuan bersama, reframing. Saat konflik mulai bersifat personal, pemimpin harus mampu mengalihkan fokus kembali pada kepentingan bersama tim atau organisasi. Pendekatan ini membantu meredakan ketegangan emosional. Yang ketiga, membangun sistem komunikasi yang jelas dan terstruktur. Banyak konflik disfungsional berakar dari adanya miskomunikasi. Oleh karena itu, pemimpin perlu memastikan adanya alur komunikasi yang terbuka, transparan, dan sistematis. Yang keempat, menetapkan aturan main, ground rules dalam perbedaan pendapat. Agar konflik tetap sehat, pemimpin harus menetapkan batasan perilaku yang dapat diterima, seperti larangan menyerang secara pribadi, karena hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dalam diskusi. Yang kelima, mendorong pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Pemimpin harus mengarahkan pihak yang berkonflik untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan, win-win solution, bukan sekadar menangkan argumen. Itu adalah jawaban dari nomor 3. Yang terakhir yaitu soal nomor 4. Jelaskan matriks resolusi konflik dalam organisasi dan berikan contoh kasusnya masing-masing. Jawaban saya yaitu gambar tersebut merepresentasikan Thomas Kilmann Conflict Model Instrument atau TKI, yaitu suatu model analitis yang mengelompokkan 5 gaya dalam menangani konflik berdasarkan 2 dimensi utama: tingkat ketegasan, assertiveness dalam memperjuangkan kepentingan pribadi, serta tingkat cooperativeness dalam memperhatikan kepentingan pihak lain. Melalui kombinasi kedua dimensi ini, TKI membantu individu memahami kecenderungan perilaku mereka saat menghadapi konflik, sekaligus menentukan strategi yang paling tepat sesuai situasi. Berikut adalah uraian dari penanganan konflik beserta dari penanganan konflik, yaitu yang pertama, bersaing atau competing. Gaya ini menekankan penggunaan kekuasaan atau otoritas untuk memenangkan konflik, sehingga cenderung menghasilkan situasi win-loss. Individu berfokus pada pencapaian kepentingannya sendiri tanpa banyak mempertimbangkan pihak lain. Gaya ini digunakan dalam kondisi yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas, seperti situasi kritis atau ketika menyangkut prinsip atau prioritas strategis yang tidak dapat ditawar. Yang kedua, kolaborasi atau collaborating. Gaya kolaborasi berorientasi pada pencapaian solusi win-win, di mana kedua belah pihak bekerja sama secara efektif untuk menemukan solusi yang memuaskan semua kepentingan. Pendekatan ini menuntut komunikasi secara terbuka dan kepercayaan. Gaya ini digunakan tepat ketika kedua kepentingan bersama-sama penting dan tidak bisa dikompromikan, serta ketika diperlukan integrasi berbagai perspektif untuk menghasilkan solusi yang terbaik.
Yang ketiga yaitu avoiding. Dalam gaya ini, individu cenderung tidak mengambil tindakan terhadap konflik, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Konflik dibiarkan atau ditunda penyelesaiannya. Gaya ini digunakan secara efektif jika permasalahan bersifat sepele, ketika situasi emosional sedang tinggi sehingga perlu waktu untuk meredakan ketegangan, atau ketika isu lain lebih prioritas. Sekian dari jawaban saya untuk soal evaluasi tengah semester manajemen konflik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.